Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, dan Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Selain itu, Presiden juga melantik Gus Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara itu, untuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Presiden akan melakukan pelantikan secara terpisah. Lalu, apakah reshuffle ini dapat menjawab tantangan Indonesia ke depan? Dan akankah langkah Presiden Prabowo ini dapat menjawab kepuasan publik? Wih, ini setelah reshuffle kemarin yang paling menarik ada bacain komen netizen. Sembari lihat pasar seperti apa nih, pasar saham nih. Nah itu dia, ada respon negatif ternyata dari pasar ya pas pergantian menteri kemarin, terutama Menteri Keuangan yang menjadi sorotan. Karena kita sudah 13 tahun bersama dengan Sri Mulyani. Betul, tapi juga ada yang mencoroti apakah ini kemudian ada pergeseran konstelasi politik. Karena ada beberapa nama besar di sana, ada Sri Mulyani bahkan juga Budi Gunawan. Nah yang kita coba akan bahas bersama dengan narasumber kami sudah hadir di studio bersama dengan kami. Ada Prof. Gunggun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Maria, Mas Reza. Senyumnya udah multi makna nih kayaknya. Kita bahas nanti ya. Dan juga ada ekonom Indef, ada Mas Abra Talatov. Halo Mas. Pagi Mbak, pagi Mas. Terima kasih sudah hadir. Nah kita ingin nanti kulik-kulik nih ya netizen komentar sadisnya biasa kayak apa nih. Ada Bang Dian Kurniawan, senior analis lembaga Drone Emprit. Halo Bang. Pagi Mbak, Pagi. Mas. Ya, Oke, langsung ke Prof. Gunggun. Prof. Gunggun, kalau kita ngelihat kemarin dari nama-nama ini, apakah memang nama yang dipilih Pak Prabowo ini yang memang track record kerjanya harus diganti atau untuk meninggalkan banyak-banyak masa lalu nih? Wah itu dia. Menurut saya Pak Prabowo mencoba untuk mencari titik keseimbangan baru. Karena butuh harapan sekaligus menjaga kepercayaan. Trust sama hope itu dua kata yang diperlukan sekali pada saat turbulence kemarin sudah terjadi. Peristiwa politik, keamanan, yang kemudian di penghujung Agustus itu menimbulkan kesan sekaligus realitas ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Betul ya? Dan itu terasa sekali bukan hanya di Jakarta, tapi hampir di Nusantara. Sehingga kemudian diperlukan langkah cepat, taktis, sekaligus nanti membawa harapan teknokrasi baru pada pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga saya lihat ada dua. Satu dimensi politis, yang kedua dimensi teknokrasi. Reshuffle itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari atmosfer politiknya. Kenapa? Karena bersifat, itu kan sirkulasi elit. Sirkulasi elit itu Mbak Maria, Mas Reza, itu pasti bersifat interdependent. Mutual interdependent. Jadi satu bagian berubah pasti akan menyebabkan perubahan di bagian-bagian lain. Termasuk misalnya orang mengesankan apakah ini ya nama-nama mencoba untuk Pak Prabowo tampil lebih optimal dengan kabinetnya di bawah komando dia, begitu. Ya itu tidak bisa belum di bawah komando ya? Iya, artinya begini, kan ada menteri-menteri yang bawaan juga dari nama-nama yang dulu membantu Pak Jokowi. Sebut aja Pak SMI, Bu Sri Mulyani, Bu SMI, kemudian Pak Budi Ari, kemudian juga dalam konteks ini Pak BG juga. Kemudian juga kalau kita lihat ya Dito juga. Nah artinya beberapa nama yang kemudian di reshuffle itu apakah bisa kita nafikan aspek politiknya? Tidak bisa. Ya artinya sah-sah saja ketika misalnya sirkulasi elit ini juga bagian dari mengoptimalkan ya fungsi hak prerogatif presiden dalam membentuk kabinet yang dikehendakinya. Sebut aja reshuffle ini adalah bagian dari cara Pak Prabowo membentuk tadi titik keseimbangan barunya. Yang kedua, teknokrasi seperti misalnya nih, kemarin kan ada persoalan-persoalan seperti ekonomi yang menjadi tuntutan masyarakat banyak ingin diperbaiki. Nah, Bu Sri Mulyani menurut saya sudah lama sekali ya di kabinet dan harapan terus menurun begitu, sehingga kemudian butuh menurut saya rebound nih. Tapi kan secara integritas, secara kemampuan, secara track record
Bagus. Ya kalau kita lihat kan kemarin terutama menjelang-jelang akhir ini kan muncul tuntutan yang begitu dahsyat terutama di wilayah ekonomi ya, karena ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan di masyarakat, betul ya, seperti naik pajak yang tinggi, kemudian juga pasar dalam banyak terus melemah begitu ya. Nah sehingga kemudian dibutuhkan sosok-sosok baru gitu di kabinet. Salah satunya ya tentu ya kalau kita lihat isu ekonomi yang kemudian mendapatkan kritikan tajam, sepertinya Pak Prabowo menghendaki ada perubahan orang. Dan itu dilakukan kemarin di reshuffle. Kemudian keamanan dan hukum, kita lihat Pak BG ya tentu berpunya tanggung jawab besar ya. Pada saat rentetan kasus ini muncul, mencuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan juga dari evaluasi terhadap kinerja di bidang politik dan keamanan. Sehingga kemudian wajar juga diganti. Nah Pak Dito misalnya ya tentu kan ada KPI sekaligus juga atmosfer politiknya, misalnya soal kalau politiknya gimana pun tidak bisa dilepaskan dari proses penegakan hukum di keluarga terdekat misalnya. Dan ini juga tidak bisa dilepaskan juga dari bacaan pada saat reshuffle itu terjadi. Kalau Budi Ari belum. Pak Budi Ari kan juga banyak dituntut oleh halayak kan. Selain forma juga tentu di banyak blunder ya yang sudah mungkin kita sering dengar dari pernyataan-pernyataannya, termasuk juga saya lihat kedekatan politik asosiatif yang kuat pada Pak Jokowi ya, juga. Lagi itu nggak bisa dimunafikan ya. Tidak bisa dinafikan. Tadi makanya saya selalu bilang seluruh sejarah reshuffle itu selalu ada dua dimensi, politik dan teknokrasi. Itu dia teknokrasi, jelas tadi jelas, apalagi politik ya juga secara gamblang. Tapi yang menarik dari pernyataan Prof. Gun Gun tadi adalah ini adalah ada dua hal, ada trust dan juga harapan dari reshuffle ini. Apakah kemudian pasar saham kita juga merasakan hal yang sama, Mas Abra? Ya, kalau ada harapan dan juga kepercayaan lebih di sana. Iya, jadi memang sebetulnya ekspektasi terhadap reshuffle ini kan sudah mulai muncul jauh-jauh hari ya, terhadap postur kabinet khususnya di bidang ekonomi. Nah, sebetulnya ketika ada rumor bahwa Bu Sri Mulyani pernah meminta resign atau mundur, itu kan sebenarnya prakondisi yang dimana pasar sebetulnya sudah bisa mengantisipasi nih ketika nantinya akan terjadi reshuffle. Nah, tetapi yang ditunggu kan bukan hanya reshuffle terhadap Menteri Keuangan, tetapi siapa sosok yang menggantikan. Nah, ketika muncul nama Pak Purbaya kemarin dan memang sangat mendadak, bahkan beliau sendiri mengatakan baru dikabari jam 1, tidak ada ekspektasi akan ditunjuk. Ya wajar ketika pasar merespon secara negatif di hari pertama kemarin sampai penutupan pasar modal minus 1-2%. Memang dalam jangka pendek itu sangat wajar. Nah, tetapi yang paling penting adalah di samping sosok yang diganti, yang ditunggu-tunggu oleh pasar adalah apa terobosan yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru. Kebijakan apa yang membedakan dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Ini kan yang mestinya dikedepankan atau ditonjolkan oleh Menteri Keuangan yang baru khususnya. Jadi justru yang alih-alih bisa memberikan keyakinan ataupun sentimen positif terhadap publik, yang kita dengar kemarin 1 kali 24 jam justru statement-statement yang agaknya cukup blunder. Itu bikin tambah turun lagi. Bikin tambah turun lagi dan memang agak khawatir nih masyarakat, kalangan pelaku usaha terhadap kira-kira nantinya respon ya dari Menteri Keuangan baru terhadap masukan-masukan dari pasar atau publik akan seperti apa. Memang muncul kalau dalam pribadi saya memandang ada kesan Menteri Keuangan baru ini Pak Purbaya cukup mensimplifikasi atau mengentengkan persoalan. Nah, jadi memang ini ada kekhawatiran, tapi paling tidak ya harus nanti ditunjukkan dengan secara teknokrasi. Ini kan sekarang siklusnya sedang ada pembahasan RAPBN 2026 antara pemerintah dan DPR. Nah, kita menunggu-nunggu nih kira-kira hal apa saja yang akan dipropos oleh Menteri Keuangan yang baru, dibantu oleh Wamen dan jajaran di Kementerian Keuangan. Yang jelas, kalau saya memandang pilihan Pak Prabowo terhadap Pak Purbaya, selain tadi faktor politik pasti ini jadi jalan tengah. Kenapa Pak Purbaya yang dipilih? Yang kedua adalah saya memandang Pak Purbaya barangkali memang sosok yang dianggap cukup akomodatif ataupun kompromis terhadap seluruh ekspektasi atau keinginan dari pemerintah khususnya Pak Presiden terhadap program-program prioritas beliau seperti MBG, kemudian juga koperasi Desa Merah Putih, sekolah rakyat dan sebagainya. Dianggap
barangkali Pak Purbaya ini bisa lebih akomodatif dan gerak cepat untuk bisa mengeksekusi berbagai program-program utama Presiden. Oke. Nah, tetapi tantangannya ke depan pastinya tadi bagaimana ekspektasi pasarnya harus dijaga betul-betul oleh Pak Purbaya. Apalagi kan ekspektasi pertama ini kan kesan pertama. Ya, apalagi dengan pernyataan-pernyataan yang cukup menarik ya. Iya, Bang Abra tadi cukup menarik. Tadi Bang Abra bilang terkesan seperti menyepelekan begitu ya apa yang terjadi. Tapi kan dia sempat mengeluarkan statement bahwa sudah beberapa kali mengalami krisis begitu ya. Kalau dari track recordnya, bagaimana? Apakah memang ya sesuai dengan harapan bisa mengalami krisis, bisa menyelesaikan krisis yang terjadi. Kenapa sentimennya begitu negatif gitu diterima pasar? Kalau kita melihat track record beliau portofolio baru sebetulnya sudah mumpuni ya dari sisi latar belakang pendidikan, kemudian dari sisi pengalaman bekerja dia juga lama di pasar, kemudian di pemerintahan juga sudah beberapa periode. Artinya dia kan sudah mengetahui persis proses bisnis secara birokrasi, teknokrasi dan juga siklus anggaran dan sebagainya sudah paham. Nah, cuma memang minusnya kemarin adalah bagaimana cara berkomunikasi kepada mungkin publik. Karena dadakan kali, kan baru dihubungi jam 1 siang ya. Iya, gitu. ya itu mungkin yang perlu kita ya? ingatkan ke Pak Purbaya agar lebih baik lagi menjaga komunikasinya. Jadi alih-alih dia memberikan statement yang blunder, saya pikir mestinya dia hemat statement dulu aja. Tidak perlu banyak mengeluarkan blunder-blunder. Justru dia tunjukkan dengan nanti kira-kira kebijakan apa yang akan cukup inovatif ke depannya dari sisi fiskal, apa yang akan membedakan dan persoalan-persoalan fundamental di fiskal ini ke depannya dari sisi penerimaan negara, dari sisi belanja, kemudian dari sisi pembiayaan atau utang ini apa, terobosan apa yang akan dilakukan. Ini justru publik, market menunggu itu. Jadi kita harapkan ya Pak Purbaya tidak lagi mengeluarkan statement-statement yang blunder. Apalagi kemarin ditambah yang rame kan tuntutan dari publik ya. Katanya itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang. Waduh, ini kalau udah ngomongin rakyat kan sensitif ya, Prof. Ini mempengaruhi nggak nanti bagaimana kemudian konstelasi politik di Kabinet Merah Putih? Iya, ini yang saya setuju soal harus hati-hati, apalagi tadi ada diksi-diksi yang problematik. Problematik di persepsi halayak itu sangat gampang ditwist di macam-macam kanal. Benar. Makanya keajegan dalam narasi, fokus pada kinerja, kerja-kerja teknokrasi itu harus lebih dikedepankan dibanding pernyataan-pernyataan apalagi sensitivitas retorisnya lemah. Ingat ya, sekarang publik lagi marah. Publik lagi ekspektasinya itu luar biasa berharap ada perbaikan. Tuntutan sana sini, betul ya Mbak Maria? Dan salah satu yang kemudian dikehendaki oleh publik adalah perubahan yang jauh lebih baik. Jangan kemudian gap yang terus lebih menganga. Nah, makanya pilihan diksi, pemahaman konteks sekaligus sensitif ya terhadap situasi yang terjadi, itu yang harus lebih dikedepankan dibanding kemudian bermain retorika, apalagi retorikanya problematik gitu. Waduh, problematik lagi saya. Tapi benar-benar menarik karena belum ada 24 jam dilantik, tapi ternyata cukup kontroversial. Kira-kira bagaimana tanggapan dari netizen? Nanti Bang Yan bisa jawab usai jeda ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tahan dulu Bang. Koperasi Desa Merah Putih tentu akan menjadi program prioritas Kementerian Koperasi karena itu juga menjadi program unggulan Presiden dan sudah akan kita masukkan. Tadi juga kebetulan baru saja kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tentu akan didukung oleh teman-teman di DPR RI dan juga secepat mungkin kita akan melahirkan undang-undang sistem perkoperasian nasional yang sebagai undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang nomor 92 yang lalu yang sudah udah terlalu lama belum diganti gitu. Ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya utamanya, tapi yang lain ngomong yang beliau janji berapa namanya akan bilang bisa nggak ya kita coba kejar saja. Sekarang kan beliau bilang ekonomi agak melambat, kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki, jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang
Indonesia cerah kelihatan lagi. Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang Bukan. sudah monitor dari kemarin? Dan sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat. Tapi ekonom-ekonom senior-senior, Prof. Ya, Banyak itu pernyataan beberapa menteri kita, tapi bagaimana kemudian ini diterima oleh rakyat gitu ya, rakyat online kita termasuk di media sosial, Pasian. Respon mereka seperti apa? Udah ada yang nanyain alamat? Jadi Gimana, Mas? memang responnya itu menarik ya. Jadi ada yang sedih sebetulnya. Oh ya. Sedih itu terkait dengan Ibu Sri Mulyani. Jadi biar gimana pun beliau itu 15 tahun ya. Gitu. Penanganan COVID itu Bu Sri Mulyani itu dikenang betul. Ya bagaimana mengelola keuangan negara gitu sampai akhirnya kita bisa keluar dari krisis pandemi itu. Terus kedua itu ada yang Joy juga. Joy itu suka. Cuma sukanya karena Pak Budi Ari tidak lagi menjabat. Gitu. Dan yang suka ternyata tanda kutip bahasa netizen masih di kolam yang sama, yaitu pendukungnya Pak Prabowo Gibran. Dalam hal ini adalah partai sosmed atau partai sosmed. Biasanya kan oposisi yang suka. Ya. Ini dari grupnya dalam. sendiri. Terus selanjutnya adalah terkait dengan isu bagaimana fokusnya pada Pak Purbaya. Jadi bintangnya itu malah yang menarik adalah yang Siapa ya? jelek-jelek, Pak Purbaya. Gitu. Pak Purbaya? Pak Purbaya Kenapa? gitu. Pak Purbaya itu responnya kalau bahasa netizen Bapak ini ngajak tarung gitu. Wih. Tarung percakapan maksudnya itu. Karena Pak Purbaya itu sepertinya tidak melihat sisi kebatinan publik yang sampai saat ini sebetulnya masih terluka gitu. Ya, pernyataan tadi yang saya bacakan itu Pernyataan yang langsung tadi diterima oleh begitu. publik ya. Dan itu tanda-tanda akan didoxing. Orang akan cari Pak Purbaya tapi dari sisi negatifnya beliau. Itu bahaya. Kalau ada tim Pak Purbaya mendengar sudah mulai masuk pada wilayah mitigasi. Begitu. Apakah ada yang positif? Ada sebetulnya di pemberitaan gitu bahwa Pak Purbaya itu dia orangnya low profile, suka makan di di kaki lima dan sebagainya, ngajak keluarga. Tapi karena sisi yang negatif itu lebih dominan muncul, sampai akhirnya kejebaklah Pak Purbaya, kekunci dengan bahasa tadi tuh narsis tadi begitu. Narasi-narasi netizen seperti apa sih? Narasi-narasi netizen mungkin bisa ditampilkan ya di sini gitu. Jadi narasi-narasi netizen kan kalau kita berbasis analisa emosi itu ada yang pertama itu antisipasi. Gitu. Yang antisipasi bisa kita lihat gitu di analisa emosi. Jadi ada antisipasi, nah ini Mbak, ini contoh dari statementnya respon dari Pak Purbaya gitu. Ini yang posting itu Murtadawan. Murtadawan tuh influencer lama gitu. Dia aja risih dengan pola kayak gitu. Nah, kalau influencer lama yang biasa main medsos risih, ini udah tanda-tanda nih begitu. Terus kita bisa lihat, nah ini partai sosmed. Partai sosmed ini pendukung pemerintah, tapi dia suka gitu loh. Ya, terkait dengan Pak Budi Ari tidak lagi di kementerian begitu. Nah, terus kita bisa lihat lagi, misalkan ada contoh lagi yang bisa saya ujuk. Itu ada statementnya Niko Silalahi. Niko Silalahi itu posisinya sebenarnya dia oposisi. Tapi dia bilang dengan reshuffle ini mantap Pak Prabowo, dia bilang begitu. Jadi menarik ini gitu ya, menarik. Artinya di satu sisi terkait dengan reshuffle masyarakat menanggapi positif, namun juga dengan beberapa nama yang berada di sana itu memang memunculkan banyak narasi ya. Banyak narasi gitu. Nah, yang saya kemungkinan besar akan viral selanjutnya adalah udah diprediksi. Ngeri banget Mas Yan. Karena tiap hari liatin medsos. Siapa? Itu pertama itu Ibu Sri Mulyani pertama. Jadi sisi baik beliau publik tuh akan ingat-ingat lagi. Tapi yang disayangkan adalah penggantinya. Penggantinya itu memulai dengan gimmick yang negatif. Kemungkinan besar juga sisi negatifnya juga yang akan dimunculkan oleh medsos. Dan itu nggak bagus. Kenapa? Karena di wilayah ekonomi, ya pengelolaan keuangan, kita bicara hal yang substantif, bukan yang gimmick gitu. Ya karena kan posisi itu juga posisi yang cukup seksi ya. Seksi keuangan gitu. Pengaruhnya luar biasa. Nah itu dia harapannya sih mudah-mudahan cepat keluar ya dari jebakan seperti itu Pak Purbayanya. Baik, kalau dari analisis emosi ini anticipation juga cukup tinggi ya bersamaan dengan Joy dan juga Trust. Nah, antisipasi seperti apa yang disuarakan netizen? Jadi antisipasinya terkait dengan
awalnya itu terkait dengan reshuffle. Siapa sih tokoh-tokoh yang muncul gitu. Dan yang menarik tadi kan Pasar aja meresponnya itu ternyata nggak bagus-bagus banget begitu. Nah terus muncullah tokoh-tokoh tersebut yang menggantikan. Ya kalau Pak Budi Ari itu responnya sebetulnya positif. Pak Budi Ari itu karena ada beberapa kasus yang sudah dilekatkan di medsos. Gitu. Kita tampilkan juga ya analisis emosinya ya. Ya, jadi Pak Budi Ari itu walaupun ya apa namanya hukum belum memutuskan dia bersalah atau enggak, tapi asosiasi Pak Budi Ari lekat dengan judul itu udah tinggi. Begitu. Makanya di grup pendukungnya Pak Prabowo Gibran itu kalau bisa Bapak udah cepat-cepat keluar Pak, jangan dalam jajaran kabinet begitu. Nah, yang menarik lagi adalah terkait dengan Ibu SMI gitu. Ibu Sri Mulyani itu saya yakin sampai sekarang juga masih banyak orang ucapan terima kasih. Oke. Dan akan viralnya lama nih beberapa hari ini. Kemungkinan besar akan viralnya lama gitu. Berbarengan dengan Pak Purbaya. Nah. Jadi polanya nanti pola komparasi. Polanya komparasi. Ibu Sri Mulyani akan dikenang bagus-bagusnya. Pak Purbaya kalau bahaya nih akan dimunculkan yang jelek-jelek. Duh, jangan nakut-nakutin dong Mas. Nah itu dia. Gitu kan. Gitu. Oke, tapi begini Prof Gun-Gun. Itu tadi kan nampaknya kan kalau kita lihat Bu Sri Mulyani ya dan juga kemudian sebut saja Budi Gunawan gitu ya. Dua nama ini kan meskipun bukan kader partai tapi kita tahu betul asosiatnya kemana begitu ya. Sebut saja PDI Perjuangan begitu. Terlebih lagi akhir-akhir ini kan kita baru melihat ya romantisasi antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega pada saat menyampaikan statementnya di istana, justru di belakang nampak ada Bu Mega di sana. Meskipun tidak ada pernyataan pastilah bahwa apakah PDIP berada di dalam atau seperti apa, tapi ini di luar ekspektasi publik begitu. Iya, begini, membaca figur tentu membaca juga dukungan politik. Bahwa ada historis Bu SMI, kemudian Pak BG, itu dikesankan proksi dari PD Perjuangan, tidak salah juga, tetapi itu kan historis. Saya lihat Bu SMI ini profesional, yang kemudian punya rekam jejak, bukan hanya mencoba untuk waktu itu ya, diterima secara positif di pasar dalam negeri, tapi juga geoekonomi. Selain tentu kita sama-sama tahu dia punya akses ya pada lembaga-lembaga multinasional. Nah, saya lihat belakangan ketika ada kejelasan posisi dan sikap politik PDI Perjuangan yang dinyatakan oleh Bu Mega, masih ingat ya pernyataan itu disampaikan pada saat Kongres, bahwa PDI Perjuangan tidak akan ada di dalam, akan lebih mengedepankan pola hubungan konstruktif. Pada saat ada kesalahan mengkritik, ya kan, kemudian pada saat ada kebaikan kemudian akan mengapresiasi. Artinya posisi PDI Perjuangan di luar pemerintahan dengan pola reciprocal. Hubungannya timbal balik tergantung pada dinamika isu dan konteks. Dan itu menurut saya pilihan cerdas dari PDI Perjuangan. Kenapa? Karena kan bukan hanya bicara soal keuntungan dalam kekuasaan hari ini, yang harus diperjuangkan oleh PDI Perjuangan adalah insentif elektoral pada saat pemilu mendatang. Dan PDI Perjuangan pernah punya pengalaman manis, mendapat insentif elektoral sangat tebal pada saat 2 periode dia berada di luar kekuasaan Pak SBY. Nah, sepertinya itu menjadi pengalaman yang berharga bagi PDI Perjuangan untuk memosisikan diri di tengah waktu itu godaan luar biasa PDI Perjuangan untuk masuk. Nah, jadi saya lihat proksi Pak BG, Bu SMI itu tidak terhubung menurut saya dengan posisi Bu Mega kemarin ada di istana begitu ya. Kemudian juga Pak Prabowo saya lihat sinyalnya jelas. Menghargai, menghormati posisi PDI Perjuangan. Dalam konteks ini Bu Mega ya. Dan saya membaca PDI Perjuangan akan sangat bergantung pada posisi sikap Bu Mega yang menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar dengan pola hubungan konstruktif. Oke, tapi apakah kemudian bisa diartikan begini, perubahan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Pak BG ini artinya terkait dengan kejadian beberapa waktu terakhir ini terkait dengan aksi demo atau seperti apa? Ya, saya melihat itu jadi faktor determinan utama, yaitu soal kebutuhan
sosok yang jauh lebih punya kedekatan, tidak ada hambatan psikologis atau psychological barrier antara Pak Prabowo dengan Menko Polkam, sekaligus juga bisa mengaktifasi jejaring politik keamanan yang kemarin sempat bermasalah, bolongnya besar sekali. Karena kan biasanya kan kalau ada kejadian-kejadian semacam itu kan biasa Menko Polkam tuh yang tampil itu. Kan. Dan ini kan nanti akan punya rentetan ke bawah. Saya nggak tahu apakah akan ada reshuffle jilid ketiga. Waduh. Kenapa? Karena misalnya polisi, tentara yang pasti juga dievaluasi dari kasus kemarin. Apakah kemudian bolong-bolong besar itu membutuhkan sosok baru yang jauh lebih tough dalam konteks penanganan politik dan keamanan di dalam negeri ini. Oke, kita fokus ke permasalahan kita semua, masalah ekonomi. Perut nih urusannya nih. Bang Abra, ini kalau kita lihat apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Menkyu baru ini dalam beberapa hari ke depan? Kebijakan apa sih yang harus dilakukan supaya balik lagi investor tidak takut, tapi pasar juga jadinya positif? Ya, saya melihat bahwa salah satu penekanan yang disampaikan Pak Purbaya kemarin adalah beliau dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi tinggi, pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi, di mana kan Pak Prabowo targetnya 8% di tahun 2029. Nah, memang Pak Purbaya cukup confidence, satu sisi memang memberikan sinyalemen optimis, tapi kan harus realistis kan. Nah itu, realistis nggak menurut Anda? Nah, beliau sendiri sebenarnya mengakui bahwa mencapai 8% itu agak sulit, atau bahkan dibilang mustahil, tetapi paling tidak dia ingin menunjukkan track ke depan, arahnya itu harus di atas 5 bahkan mencapai 6%. Nah, sementara itu kita tahu kondisi fiskal sekarang APBN kita sangat terbatas, ya kan, dari sisi penerimaan pajak memang tidak mencapai target, tax ratio masih rendah. Di sisi lain kebutuhan belanja, khususnya belanja untuk program-program prioritas ini kan besar. Ditambah sekarang ada tantangan kementerian bertambah. Alih-alih mau melakukan efisiensi atau perampingan kelembagaan, justru Pak Presiden memilih atau memutuskan untuk menambah kementerian baru. Ini kan akan jadi tantangan nih dalam pembahasan RPBN ke depan. Anggarannya gimana gitu kan. Nah, sisi lain untuk mendorong ekonomi tinggi, mengandalkan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat sekarang juga berat, ya kan? Kita tahu sekarang harga beras, pangan lagi naik, kebutuhan pokok yang lain juga lagi mahal, daya beli lagi lemah lah. Dari sisi swasta juga, swasta sekarang ada kecenderungan wait and see melihat pergantian kabinet yang baru. Nah, jadi satu-satunya instrumen sekarang dalam jangka pendek bisa membantu pertumbuhan ekonomi adalah dari sisi belanja negara, APBN. Nah, tapi sayangnya di dalam RAPBN tahun depan 2026 targetnya itu kan tinggi 5,4% pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi dari belanja pemerintah sebetulnya targetnya rendah, hanya 4,9%. Jadi tetap pemerintah dengan sadar ingin mengatakan bahwa ekonomi kita tetap harus ditopang oleh swasta dan masyarakat. Masing-masing itu ditargetkan tumbuh 5,2. Nah, sekarang memang nih agak sulit menghubungkan antara ambisi pemerintah dari sisi belanja pemerintah dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Mampu nggak Menkyu kita baru ini, Mas Abra? Ya, saya pikir tantangan utama sekarang adalah bagaimana Pak Purbaya bisa mengkonsolidasikan ide-ide besarnya, terobosannya terhadap dukungan politik di badan anggaran di legislatif. Ketika nanti itu kan implikasinya adalah berupa kebijakan ataupun refocusing anggaran di 2026 kan. Kira-kira kementerian lembaga mana yang dianggap prioritas yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi itu akan diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran yang cukup. Tetapi kementerian lembaga yang dianggap memang tidak cukup menjadi motor penggerak ya diefisienkan gitu. Jadi nanti kuncinya adalah ketika terjadi perdebatan pembahasan RAPBN dan seluruh tuntutan masyarakat, entah itu yang 17+8 ataupun tuntutan-tuntutan lain, itu akan terefleksi dari pembahasan di badan anggaran. Jadi kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat itu akan tercermin dari nota keuangan, akan tercermin dari postur APBN kita di tahun 2026. Gebrakannya kita tunggu. Nah, itu dia. Kita ke Bang Yan terakhir, kira-kira setelah reshuffle ini, apakah respons publik nantinya akan lebih ke positif atau negatif nih? Jadi gini, itu tergantung dari statement selanjutnya yang dimunculkan, gitu, yang belum muncul. Nanti itu. Jadi susah diwawancara. Jadi irit ya. Cuma saya concernnya itu tadi itu ke Pak Purbaya. Terus kedua kalau bisa Mensesnek juga nanti menjelaskan, gitu. Terus yang ketiga juga peran dari PCO gitu. Kenapa memilih beliau-beliau tersebut, gitu.
Terus yang paling yang dinantikan publik itu kan sebenarnya gebrakan. Nah, beda dengan gebrakan yang biasanya bersifat high level. Publik tuh butuh gebrakan Bapak tuh ngapain yang bisa kami lihat. Yang gitu, dirasakan yang gitu bisa ya. langsung dirasakan itu sebetulnya. Gitu. Karena di medsos itu sebetulnya kan jadi gini, orang-orang yang melihat medsos tuh tiap hari itu banjir informasi, Mbak. Gitu, Mas, gitu. Dia jadi gini, ada 1-2 yang punya nilai emosional dan sensasional itu yang akan nancap di cognitive mappingnya mereka. Gitu. Kalau datar-datar aja takutnya nanti kejebak sudah seharusnya. Gitu. Ya emang udah kerjaan Bapak begitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Itu yang repot begitu kan. Makanya kami sering bilang ke para teman-teman gitu di kementerian gitu. Jangan main di wilayah seremonial gitu. Karena sudah kejebak dimakan tuh nggak dimakan kita, ya. gitu ya. Gitu, udah kejebak seharusnya gitu. Ya, emang udah kerjaan Bapak digaji karena itu. Nah, itu bahaya sebetulnya. Nah, harapannya menteri-menteri yang baru buat gebrakan di wilayah substantif. Yang penting juga jangan lupa wilayah gimmick. Ini belum masuk, gimmicknya udah jelek aja, itu bahayanya di situ. Ya kita nantikan lah ya bagaimana kinerja dari para menteri di Kabinet Merah Putih kita yang saat ini dengan ada perubahan 5 nama tersebut ya. Terima kasih banyak Mas Yan, Mas Sabra, Prof. Gugun, terima kasih banyak waktunya. Seru banget ya.